Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cezara Patricia. Di sini saya akan memaparkan materi terkait budaya organisasi dengan tema kompetensi interpersonal sebagai pilar dalam membangun budaya organisasi yang sehat. Kompetensi interpersonal merujuk pada kemampuan individu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Ini mencakup segala bentuk keterampilan sosial yang diperlukan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik. Dalam konteks profesional, keterampilan ini sangat penting dalam dunia kerja, di mana kolaborasi dan komunikasi yang efektif mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Selanjutnya, komponen utama kompetensi interpersonal itu ada 3. Yang pertama itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan orang lain secara aktif untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang baik melalui komunikasi. Yang kedua itu ada empati. Empati itu untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati mengarah pada hubungan yang lebih dalam dan timbulnya rasa saling percaya. Dan yang ketiga itu adalah kerjasama tim. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di slide selanjutnya itu ada hubungan kompetensi interpersonal dan budaya organisasi. Kompetensi interpersonal berperan besar dalam membentuk budaya organisasi yang sehat. Organisasi yang mempromosikan komunikasi terbuka dan empati cenderung memiliki lingkungan kerja yang positif. Karena karyawan akan merasa dihargai dan didengarkan, yang berkontribusi pada perusahaan kerja dan mengurangi turnover. Ini juga bisa berdampak baik pada perusahaan. Selanjutnya itu ada studi kasus dan contoh nyata yang menunjukkan organisasi yang berhasil dalam membangun budaya yang sehat melalui pengembangan keterampilan interpersonal yang menginspirasi. Misalnya itu perusahaan yang melakukan pelatihan komunikasi dan mentoring terbukti mampu meningkatkan kolaborasi di antara karyawan dan mencapai target yang lebih baik. Selanjutnya itu ada strategi untuk meningkatkan kompetensi interpersonal bagi karyawan. Yang pertama itu ada pelatihan pengembangan. Kegiatan ini bisa diselenggarakan dengan cara menyelenggarakan program pelatihan reguler untuk karyawan. Pelatihan ini bisa berupa workshop, seminar, atau pelatihan online yang berfokus pada keterampilan teknis dan non-teknis. Selanjutnya ada mentoring dan coaching. Program ini menciptakan di mana karyawan yang lebih berpengalaman dapat membimbing karyawan yang masih baru. Coaching juga dapat membantu karyawan dalam mencapai tujuan karir mereka. Selanjutnya itu ada rotasi pekerjaan. Menerapkan sistem rotasi pekerjaan di mana karyawan dapat mencoba berbagai posisi dalam perusahaan untuk meningkatkan keterampilan pemahaman mereka mengenai operasi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada evaluasi kinerja yang teratur. Melakukan evaluasi kinerja secara teratur, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu dikembangkan. Umpan balik yang konstruktif dapat membantu karyawan meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya itu memanfaatkan teknologi seperti platform online, pembelajaran online untuk menyediakan akses mudah ke sumber daya pembelajaran yang relevan bagi karyawan. Baik, di slide selanjutnya itu ada evaluasi dan pengukuran. Mengukur efektivitas keterampilan interpersonal sangat penting. Hal ini disebabkan untuk memastikan pengembangan yang berkelanjutan. Metode yang bisa diambil dengan mengukur efektivitas keterampilan itu seperti metode survei, umpan balik 360 derajat, atau penilaian kinerja yang dapat memberikan wawasan mengenai kemajuan dan area yang perlu diperbaiki. Nah, kita memasuki slide terakhir, yaitu tantangan dalam membangun kompetensi interpersonal. Tantangan dalam mengembangkan kemampuan interpersonal bisa berasal dari perbedaan budaya, tingkat kepribadian, dan resistensi terhadap perubahan. Organisasi harus mengenali hambatan-hambatan ini dan merumuskan strategi untuk mengatasi atau menguranginya, seperti melalui pelatihan atau diskusi kelompok. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, yaitu organisasi sangat disarankan untuk secara proaktif menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan, mendukung praktik komunikasi yang terbuka, dan menciptakan hubungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.